Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai videonya. Film dimulai dengan memperlihatkan di mana sang monster naga berhasil dikalahkan. Karena kewalahan, sang monster naga itu pun langsung berteriak untuk memanggil tuannya. Dan akhirnya tuannya pun terpaksa keluar. Ternyata tuannya adalah sang patung suci emas yang sudah berada di ranah Divine Flame. Sang patung suci emas rupanya sudah mengetahui identitas dari Shihao. Sekaligus ia memuji kekuatannya. Tanpa basa-basi, Little Bird milik Shihao pun langsung segera menyerang sang patung suci emas tersebut. Namun ternyata serangan tersebut pun dibalikan kembali olehnya, meskipun ia hanya menggunakan satu jari telunjuk saja. Sang patung emas dengan sombongnya pun berkata bahwa hari ini ia pasti akan membantai Shihao dengan kesaktian miliknya. Karena ia telah menerima tugas langsung dari penguasa langit di atas surga untuk segera menghabisi Shihao. Shihao menyadari jika di dunia bawah seharusnya sudah tidak ada dewa lagi. Dan bisa dipastikan jika patung suci emas ini berasal dari alam atas. Meskipun begitu, Shihao masih bingung. Karena waktu dulu Dewi Willow pernah mengatakan setelah perang antar para dewa itu telah selesai, maka jalur yang menghubungkan antara alam bawah dan alam atas akan terputus. Karena harus menunggu beberapa waktu lagi, mungkin baru bisa naik ke alam atas. Tapi mengapa sang patung suci emas yang sudah di ranah Divine Flame kok bisa turun ke alam bawah? Shihao pun bertanya kepadanya bagaimanakah caranya mereka bisa ke alam bawah. Karena jika memang ada jalan, Shihao ingin segera ke alam atas untuk menghabisi seluruh para dewa yang ada di sana. Sang monster naga yang takut dimakan, ia pun seketika langsung menjawab bahwa mereka ingin turun ke alam bawah memanglah sulit. Kalau bukan keputusan dari kekuatan sekte kuno, barulah mereka bisa turun ke alam bawah. Monster naga pun lanjut menjelaskan bahwa sesungguhnya sekte kuno memang ingin sekali menghabisi Shihao. Karena waktu dahulu Shihao pernah membantai seseorang dari anggota sekte kuno yang telah berhasil menyalahkan api ilahi dari Taman Bunga Matahari Iblis. Karena monster naga sudah memberikan informasi yang sangat rahasia, sang patung suci emas itu pun segera menghancurkan tubuhnya. Ia pun menjelaskan ada 3 musuh yang harus Shihao lawan. Yang pertama, penguasa kerajaan surga. Kedua, raksasa Taman Bunga Matahari Iblis. Dan yang ketiga, yaitu penguasa alam dunia bawah atau alam netar dari neraka. Oleh sebab itu, mereka bertiga menggabungkan seluruh kekuatan dan menghabiskan harta yang sangat banyak hanya demi tujuan mengirim sang patung suci emas untuk segera membantai Shihao. Kerajaan surga mereka memiliki tugas untuk membasmi musuh terkuat dari semua ras dan sekaligus membantu memecahkan segala jenis masalah. Karena Shihao telah berbuat masalah, maka kerajaan surga bisa membantu sekte kuno tersebut. Shihao meminta bantuan kepada Little Bird dan juga monster kera miliknya untuk menghadapi patung suci emas tersebut. Sampai akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat di antara mereka. Sang patung suci emas memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Little Bird milik Shihao pun hampir terkena serangannya. Namun untung saja monster kera pun segera datang dan langsung menangkis kekuatan dari sang patung suci emas. Karena ia merasa terdesak, sang patung suci emas pun langsung menggunakan kekuatan Dewa Seribu Tangan miliknya. Sampai akhirnya pertarungan pun bertambah sengit dan sangat membumi hanguskan.
Kombinasi serangan mereka berdua pun berhasil memotong kedua lengan dari Dewa Seribu Tangan. Si Hao menyuruh mereka berdua untuk memancing sang patung suci emas terlebih dahulu, karena ia tahu pasti ada seseorang dalang di balik kejadian semua ini. Ia pun memang sengaja memberikan celah agar dalang yang sangat jahat itu segera keluar dan muncul di hadapannya. Saat rencana sudah berhasil dijalankan, dan benar saja si pengkhianat yang telah membantu patung suci emas ke dunia bawah pun segera muncul, yang tidak lain adalah Marquis Hun Tian. Melihat hal itu, si Hao pun menjadi sangat kecewa kepadanya. Padahal ia adalah seseorang yang sangat dipercayai oleh si Hao. Bahkan si Hao sangat berharap jika Hun Tian tidak perlu menjadi seorang pengkhianat. Tentu si Hao sudah mengetahui, karena sebelumnya ia menyuruh Qin Feng untuk duduk di sebelahnya, dikarenakan ada sesuatu yang harus mereka diskusikan. Jelas sekali si Hao sangat curiga dengan Hun Tian, karena seharusnya burung Skydiver sangatlah sadis dan juga sangat bengis, seperti sang penghancur yang mereka ketahui. Tapi mengapa sebuah kota masih bisa utuh dan tidak ada lecet sedikit pun? Bahkan sampai gerbangnya saja masih tidak tersentuh sama sekali. Dan yang lebih anehnya lagi, yang berhasil selamat dari kejadian itu hanya Hun Tian saja seorang diri. Dan semakin bertambah jelas jika itu semua sudah direncanakan. Padahal si Hao masih menaruh harapan besar kepada Marquis Hun Tian. Tapi akhirnya si Hao menyadari jika Hun Tian menggunakan jiwa orang hidup yang tak berdosa untuk berkultivasi ke ranah yang lebih tinggi. Si Hao mengatakan jika orang-orang di kerajaan ingin Hun Tian mewarisi tahta kekaisaran, dan hal itu juga telah disetujui oleh si Hao sendiri, yang sampai saat ini ia adalah masih seorang raja. Tapi melihat kondisi Hun Tian yang sudah menjadi pengkhianat, sepertinya hal itu tak mungkin bisa tercapai lagi. Hun Tian pun menjawab jika ia sangat senang menjadi seorang kaisar, apalagi setelah ia berhasil menghabisi si Hao dengan tangannya sendiri. Karena ia ingin menguasai dunia bawah beserta dengan seluruh harta kekayaan di kerajaan batu tersebut. Dan ia juga mempercayai jika dirinya lah yang pantas menjadi seorang dewa surgawi yang baru. Si Hao yang mendengar hal itu pun mengatakan jika ia akan membantai siapa saja yang telah menghabisi seluruh nyawa rakyatnya, dan ia tak peduli meskipun orang itu adalah orang kepercayaannya sendiri. Marquis Hun Tian pun segera mengeluarkan pedang balok iblis darah miliknya, karena ternyata waktu pedang balok iblis darah itu dilelang, Hun Tian lah yang berhasil mendapatinya. Dan saat ini dirinya telah dikuasai oleh iblis jahat yang berada di dalam pedang tersebut. Dan ia langsung segera menyerang si Hao, sampai pertarungan yang cukup sengit pun akhirnya terjadi. 准备好形神俱灭吧！ Di sisi lain, sang patung suci emas masih terus bertarung melawan Little Beat dan juga monster kera milik si Hao. Dan ternyata sepertinya patung suci emas itu pun dikuasai oleh iblis yang sangat jahat, karena jika dilihat dengan seksama, matanya terlihat berwarna merah. Namun meskipun begitu, kombinasi Little Beat dan monster kera berhasil memojokkan dirinya, sehingga membuat dirinya menjadi semakin kewalahan. Scene kembali kepada si Hao yang tengah melawan Hun Tian, dan mereka berdua segera mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Monster kera dan Little Beat pun menyadari jika di dalam segel pedang itu ada iblis jahat yang ingin segera keluar. Dan saat ini Hun Tian pasti sudah dikuasai oleh iblis darah yang ada di dalam pedang tersebut. Tapi ternyata patung suci emas itu belum berhasil dikalahkan, karena masih ada benih darah yang bisa membuat dirinya terlahir kembali. Selama orang yang memiliki benih darah itu tidak hilang dan juga tidak dibantai, maka ia juga tak akan bisa dikalahkan. Dan sampai pada akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. 一念成魔，精髓一传，杀！一念成神。
Di sisi lain, kita diperlihatkan Huan Tian yang sedang bersiap mengeluarkan kekuatan tertingginya, yaitu sebuah tombak iblis dari langit yang sangat dahsyat. Karena tombak itu adalah tombak terkutuk yang menyimpan jiwa-jiwa kegelapan di dalamnya. Dan pada akhirnya, film pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.准备好行神俱灭吧！